Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang jawab salam dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Kita mulai kajian surat Al-A'raf. Ya, dipersilakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa alhamdulillah ya rabbana billahi amin. Ya, dipersilakan. Maka pasti akan kami bertaubat kepada mereka dengan ilmu untuk kami kabarkan kepada mereka hal ini tentang ilmu bima fa'alu dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak jauh dari mereka an-ibra berusul tentang penyampaian rasul-rasul wal ummul qalilah dan umat-umat terdahulu di ma'amalu dengan apa yang kita. Baik, ini masih ada kaitan dengan sebelumnya ya, bahwa falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Benar-benar kami akan memintai pertanggungjawab umat-umat yang kami utus kepada mereka para rasul kita. Walanas'alannal mursalin, dan akan kami tanya para rasul tentang tanggung jawab mereka dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dengan ilmu, dengan fakta. Maka kata Allah, falanaqussanna alaihim bi'ilmin, maka kami akan kisahkan kepada mereka dengan ilmu. Maksudnya apa? Dengan penglihatan kami terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, mengetahui kondisi kita, dan Allah akan menanyakan kepada kita semuanya dengan ilmu, artinya dengan realita. Dengan di sini dikatakan apa? Lanukhbirannahum an ilmin bima fa'alu. Jadi Allah menunjukkan bahwa yang kukatakan kepada kalian itu benar. Aku melihat perbuatan kalian. Wa ma kunna ghaibin, maksudnya apa? Kami tidak gaib dari apa yang mereka lakukan. Artinya Allah selalu hadir di dalam semua perbuatan kita. Ini penting sekali untuk zaman sekarang, bahwa Allah tahu benar apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Islamnya. Karena terjadi pengkhianatan yang sangat besar. Kemarin malam telah disahkan Undang-Undang Tenaga Kerja yang isinya adalah seluruh kezaliman yang ada, bebas mendatangkan tenaga asing, bebas mendolimi para karyawan, di PHK nggak ada masalah, tidak ada pensiun, dan di antaranya yang paling mengerikan adalah
mereka akan memaksa semua pondok harus ada izin dari pusat. Kalau enggak, maka pengelolanya akan dipenjara 10 tahun dan didenda 1 miliar. Dan ternyata undang-undang itu disetujui oleh seluruh fraksi kecuali 2 fraksi, PKS sama Demokrat. Termasuk partai-partai yang ngakunya selalu merebut suara kaum muslimin juga menyetujui. Allah melihat itu semuanya, bagaimana pengkhianatan bangsa Indonesia terhadap Islam. Ini yang mengerikan lagi, mereka akan berusaha untuk mengesahkan lagi undang-undang yang di dalamnya banyak sekali bertentangan dengan Islam, masalah seksual, penghalalan seksual. Ini kita benar-benar komunis sudah menguasai negeri ini. Dan Allah melihat bagaimana sikap kita terhadap mereka. Nah, ini ada kaitannya, dari Allah akan memintai pertanggungjawab kita terhadap kondisi Indonesia ini. Terus. Dan timbangan doakan atau lembaran-lembaran di mizan yang ditimbang dengannya lalu lisan bagi katanya yang ditimbang dengannya untuknya lisan dan keseluruhan tubuhnya. Kama wurida Apa? Kafatan apa? keseluruhan Kifah itu apa? 2 dahun. Timbangan kan ada 2 ini kan, 2 sisi kan? Kifatan 2 sisi. Kama wurida Kama waroda, bukan wurida. Waroda yaitu. Kama wurida sebagaimana yang disampaikan oleh hadis dalam hadis Kainun. Apa kainun? Karena yakunu apa? Terjadi. Yang lain dari itu yang soal mengatur, yaitu dari pertanyaan yang disebutkan bahwa yang kiamat, yaitu dari kiamat ada sifat wazna atau sifat timbangan itu. Bangun saja dan siapa berat mawazinu timbangannya berhasanat dengan kebaikan Allah yang menunjukkan, maka mereka itu orang yang beruntung. Terus Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kiamat dan apa yang terjadi di hari kiamat. Setelah Allah menceritakan bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir dan orang-orang zalim, tidak berhenti di dunia, tapi wal waznu. Artinya kapan dikisahkan itu? Yaitu pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu ada al-wazn, yauma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu benar. Apa timbangan ini, maksudnya timbangan? Timbangan untuk menimbang perbuatan kan. Kalau ini pentingnya iman, ini pentingnya iman. Tanpa iman, tanpa ilmu akhirat, tanpa ilmu wahyu, kita nggak akan paham. Timbangan itu apa yang ditimbang? Al-a'mal. Jadi amalan kita akan ditimbang. Amal yang telah lewat. Jadi duduk kita di sini ini nanti ada beratnya. Atau li sohaifiha, atau lembaran-lembaran catatan itu akan ditimbang. Timbangan itu ada kifatan, ada lisan, ada lisannya, tapi ada 2 daunnya. Seperti nanti di akhirat kelak ada seseorang memiliki amalan dosa 99 lembar sepanjang mata memandang. Kemudian Allah mengatakan,
Engkau punya kebaikan nggak? Nggak punya. Bahkan engkau punya kebaikan, dikeluarkan kartunya tulisannya la ilallah Muhammadur Rasulullah. Dia katakan kartu ini buat apa? Ini ada kebaikannya. Ternyata ditimbang, ternyata kartunya lebih berat daripada amalannya. Maka diampuni oleh Allah. Maksudnya adalah semuanya itu akan ditimbang oleh Allah. Termasuk orangnya juga ditimbang. Tetapi beratnya orangnya tergantung amalannya, bukan tergantung fisiknya. Mungkin orangnya gemuknya luar biasa, tapi enggak ditimbang, enggak ada beratnya sama sekali. Dan ada orangnya kecil, seperti siapa? Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala an. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah naik memanjat pohon. Betisnya itu kecil banget. Para sahabat tertawa. Kata Nabi, mimma tadhakun, dari apa engkau tertawa? Min diqqati saqaihi, dari kecilnya betisnya, kecil sekali. Kata Nabi, innahu la athqalu indallah min jabali Uhud. Tapi kaki itu kalau ditimbang si Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Artinya apa? Kita semua nanti pasti ditimbang dengan amalan dan ilmu serta iman kita masing-masing. Wal waznu yawma idzinil haq, benar adanya al-haq, al-adl, sifatul wazn, timbangan yang sangat akurat, lebih akurat daripada timbangan emas. Faman thaqulat mawazin, siapa yang berat amalannya itu, yang berat timbangannya, faulaika hum al-muflihun. Kalau ada sisipan dhamir di situ menunjukkan mereka lah orang yang berat timbangannya di akhirat kelak. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Muflihun itu apa? Mendapatkan semua yang diinginkan, terhindar dari semua yang dia takuti. Ya. Jadi dia mendapatkan semua yang diinginkan dan terhindar semua yang ditakuti. Maka perlu semua kita arahkan ke sana. Contohnya, kita belajar di pondok ini, apakah memperberat timbangan? Apakah memperberat timbangan? Kalau ikhlas ya. Tapi kalau supaya ya mentereng enggak. Semua yang kita lakukan harus menambah timbangan di akhirat kelak. Sesuatu yang tidak menambah timbangan jangan sampai. Di antaranya apa? Yang mengurangi timbangan dalam hak dikatakan sayuta birijalin lahum hasanat amsalul jibal. Akan didatangkan di hari kiamat nanti orang yang membawa kebaikan seperti gunung, tetapi dijadikan haba'an manthura, dijadikan debu yang ditiup. Kenapa? Mereka qiyamul lail seperti yang lainnya, mereka juga ngaji seperti yang lainnya. Cuma idza khalau bimaharimillah intahaquha. Masalahnya apa? Kalau sendiri semua perbuatan dosa dia lakukan. Jadi orang yang soleh di depan apa? Publik. Solehnya di depan orang. Tapi kalau di kamar sendiri, semua perbuatan-perbuatan yang buruk dilakukan. Orang semacam ini nanti akan dipermalukan oleh Allah. Amalannya banyak tapi dijadikan habaan mansura. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang semacam ini. Amin. Terus siapa yang berobat dengan orang ini dibahas kebaikannya bisa dijalani dan dengan kesehatan dosa kita maka mereka itu adanya orang-orang yang bersibuk merugikan manusia diri mereka sendiri. Kita semoga dari kebaikan dia bitasyirih, dengan menjadikannya.
Saya ingin tanya, airnya sudah bagus belum? Airnya yang ini, yang untuk minum, sudah bagus belum? Belum tahu? Sebab dulu ada masalah, kemudian kita perbaiki, kita biaya besar. Dan saya mendapatkan informasi cukup bagus sudah. Benar? Belum tahu? Rasanya belum melihat perubahan. Belum kasih tahu. Minuman sekarang diambil dari sini nggak? Atau langsung dialihkan sana? Di sini ada perbaikan air di mana? Mestinya lari ke sana. Nah, berarti kalau saya cek, masa satu pondok nggak ada yang tahu? Iya. Karena ada laporan bahwa itu sudah selesai dan sudah ada suplai minuman yang bagus kok. Ini. Oke. Kalau kita kontrak dengan yang memperbaiki minuman-minuman yang di pondok-pondok besar seperti Gontor dan lainnya itu. Iya. Baiklah. Berikutnya adalah wa man khaffat mawazinuhu. Dan siapa yang ringan timbangannya. Kenapa? Karena perbuatan baiknya kurang, perbuatan buruknya banyak. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi itu artinya apa? Kehilangan anfusahum, diri mereka. Kehilangan kok dirinya sendiri. Iya. Bitasyiriha, dengan mengantarkannya, dengan menjadikannya ilanar, ke neraka. Semuanya itu karena bimakanu bi ayatina yadzlimun. Karena mereka mendolimi ayat-ayat kami. Dengan cara apa mendolimi? Mengingkarinya, mengkafirinya. Dengan apa? Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Termasuk kita kalau ini. Jangan sampai kita menghafalnya tapi tidak mau mengamalkan. Zalim gak itu? Jangan sampai kita menghafal tapi perbuatan kita berlawanan dengan yang kita baca. Zalim juga. Jangan sampai. Nah, perlu kalian ketahui, pertama, kita harus tahu apa yang menyebabkan amalan kita berat, timbangan kita berat. Di antaranya apa? Yang menyebabkan timbangan berat? Iman, tauhid. Karena tauhid itu lebih berat daripada 7 langit 7 bumi. Ketiga, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Inna athqala ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Timbangan yang paling berat di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Kemudian apa yang menyebabkan ringannya amalan? Perbuatan maksiat, kekufuran, kemunafikan yang akan menghilangkan seluruh amal baik. Yang ketiga, rugi. Rugi itu artinya apa? Hilang, benar kan? Hilang sesuatu yang kita cari, benar? Saya ingin tanya, kalau orang rugi 1 juta, sedih nggak? Tergantung kaya atau tidak ya. Tapi kalau orang rugi 1 miliar, agak pusing dikit ya. Kalau ruginya 1 triliun, kalau ruginya 1000 triliun, terasa nggak? Umpamanya mobilnya jatuh di jurang, hancur, terasa nggak? Terasa. Ternyata di situ ada keluarganya yang ikut terjun dan mati, terasa nggak? Itu kalau di dunia terasa banget ya. Sementara itu dalam pandangan Allah belum tentu rugi. Orang yang rugi itu apa? Dan paling rugi ketika dirinya masuk neraka. Paling rugi ketika dirinya masuk neraka, istrinya diambil orang ke surga. Atau anaknya di surga, dia neraka, rugi nggak? Rugi. Atau anak dan istrinya bareng-bareng masuk neraka, rugi nggak? Lebih rugi lagi. Ini yang perlu kita pahami. Bukankah kita sekolah ini untuk untung? Ilmu, untung. Setelah dapat ilmu,
diamalkan, untung. Sebagai bekal untuk mencari penghidupan, untung. Tapi ternyata itu untung pandangan kita. Untung yang sejati kalau semua amalan kita diterima oleh Allah, itu beruntung. Apa rugi kalau amalan kita ditolak oleh Allah? Ananda, saya seusia ini sudah memperhatikan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia sekarang ini. Mereka tidak paham arti untung dan rugi. Karena apa? Banyak orang mengorbankan akidahnya, mengorbankan amalnya, mengorbankan imannya gara-gara untuk dunia. Kalian dapat dunia dan seisinya, tapi hilang iman, gimana? Gak ada manfaatnya kan dunia itu, betul gak? Ini penting. Mohon, ini ilmu beneran ini. Ini ilmu yang nyata, datang dari Allah. Untuk itu, ayo kita harus memiliki perhatian bagaimana kita diterima oleh Allah dan untung di akhirat kelak. Terus. Dan sungguh telah kami kepada kalian ya Bani Adam, wahai Bani Adam, fil ardi di bumi, wa ja'alna lakum, telah dijadikan bagi kalian di dalamnya dari bumi ma'aish sumber kehidupan, dunia asbaban dengannya sebab dari ma'ishu nabiha jama' ma'isha, ma'ishu jama' dari ma'isha. Kalilah untuk kali majutaki berkillah mak berdasar dari berkasar hidupnya bersyukur dalam bersyukur ala dari atas itu. Perhatikan di sini ma'ayish bilya, maksudnya apa? Ya-nya di mana? Ma'ayish. Karena aslinya mufradnya ma'isyah, jamaknya ma'ayish. Apa ma'ayish? Asbaban ta'ishuna biha. Ma'ayish itu apa? Ma'isyah itu sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa hidup. Allah mengatakan, walaqad makkannakum, sungguh telah kami kasih posisi kalian fil ardi, di muka bumi ini. Mestinya yang paling berhak itu kaum muslimin, benar nggak? Paling banyak memiliki tanah. Tapi sekarang apa? 75% tanah dimiliki asing. Walaqad makkannakum fil ard, kami telah tetapkan kalian, kasih posisi kalian di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha, kami jadikan di bumi ini ma'ayish, semua yang bisa menyebabkan kita hidup. Saya katakan yang perlu kalian pikir mulai sekarang, bagus kalian berpikir serius. Bumi ini aslinya cukup untuk kehidupan kita semuanya, betul? Apa kata Allah? Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah telah menyimpan di perut bumi ini semua kehidupan manusia. Bahan makanan manusia ada. Tapi kenapa banyak orang kelaparan? Bumi ini cukup untuk Indonesia. UNESCO mengatakan Indonesia bisa menampung 600 juta orang yang kehidupan ekonominya seperti orang kaya di Amerika. Indonesia kaya raya sebetulnya. Tapi kenapa masih banyak orang miskin? Masalahnya apa? Manajemen, politik.
manajemen dan politik. Untuk itu kalian harus berpikir bagaimana bumi ini cukup untuk semua warga bumi. Siapapun agamanya harus kita cukupkan. Apalagi kaum muslimin. Kalau tidak cukup, berarti masalah manajemen. Di antara manajemennya apa? Di sana dibikin politik sedemikian rupa, orang bisa merampok sebesar-besarnya, kemudian dijadikan tuan, dan seakan-akan orang yang memberikan jasa. Kalian tahu? Sejak zaman dulu sampai sekarang, mereka dibiarkan untuk merampok, mencuri, kemudian setelah itu mereka dijadikan tuan di Indonesia. Kalian tahu Jiwasraya berapa kemarin kerugiannya? Yang dirampok 10 triliun. Tiba-tiba apa? Dicukupi oleh pemerintah. Masuk akal nggak? Kita suruh nanggung. Jadi Indonesia ini dikuasai para perampok. Kalau dulu pernah terjadi dulu. Jadi apa? Orang-orang kafir Chinese itu bebas utang ke negara untuk bikin bank. Banknya memberikan kredit kepada keluarga mereka. Setelah itu nggak mau mengembalikan. Banknya dinyatakan rugi. Kemudian disuntik oleh uang negara lagi dengan duit gede. Kemudian diutangkan lagi oleh keluarganya. Kemudian setelah itu rugi lagi, diisi lagi. Dan orang-orang yang kredit itu dibiarkan berkeliaran tanpa dengan proses. Pernah terjadi proses, utangnya itu sampai 2000 triliun. Tetapi kemudian mereka dihormati benar, yang merampok-merampok itu dimaafkan. Masalah enggak? Masalah enggak? Masalah besar. Untuk itu kalian harus berpikir bagaimana menyelamatkan Indonesia dari penggarongan ini. Betul nggak? Betul? Siap nggak kalian? Kok nggak pede gitu? Siap nggak? Harus siap. Ya harus siap, harus siap. Jangan sampai Indonesia ini hilang. Di sini dikatakan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ash qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun litakidil qillah. Qalilan, sedikit banget orang yang bersyukur. Salah satu enggak bersyukurnya gimana? Untuk ngatur Indonesia, Islam punya sistem enggak? Saya ingin tanya, Islam punya aturan enggak untuk ngatur Indonesia? Aturannya bagus nggak? Islam bisa menyelesaikan nggak? Bisa. Kalau nggak selesai, berarti apa? Kita nggak paham Islam. Kita nggak ngamalkan Islam, kekufuran kita terhadap nikmat Allah. Betul nggak? Betul nggak? Nikmat Allah itu diberikan di Quran. Selamatkan Indonesia. Kita selamatkan dengan Quran. Asalkan kita mau bareng-bareng. Alhamdulillah saya punya konsep lengkap. Cuma mau nggak orang? Karena menyelesaikan harus bersama-sama, betul nggak? Itulah yang kemudian saya berjuangnya di situ, mencari orang yang sadar bahwa Islam bisa dan kita bisa. Jangan sampai kita biarkan Indonesia dalam kehancuran kayak begini. Ya. Kalau kita mau punya tekad, insya Allah Allah menolong kita, betul nggak? Sangat mudah, Allah menolong kita sangat mudah. Dan kalau Allah sudah menolong kita, sebesar apapun permasalahan, pasti Allah lebih besar, lebih agung, lebih mampu untuk menyelesaikan itu semuanya, betul? Maka iman kalian kepada Allah harus lebih kuat lagi. Udah ini ya? Ya sudahlah, pertanyaan aja deh.
Hukum menemukan Al-Quran lalu dipakai untuk itu apa? Ya kalau ada Al-Quran dan khawatir kalau Quran itu apa? Rusak, hilang, kita ambil nggak apa-apa. Untuk niat untuk kita kasih, untuk kita umumkan siapa yang ini. Bersama kita umumkan, kita untuk baca nggak ada masalah. Tapi kita berusaha untuk mempelajari dan mengharapkan ketemu dengan orangnya untuk kita berikan, nggak ada masalah itu. Itu namanya menyelamatkan. Seorang lupa membaca Al-Fatihah di sholat maghrib, namun baru teringat ketika ia selesai sholat. Apakah mengulangi sholatnya? Ya diulangi sholatnya. Di rakaat keberapa dia lupa, di situ dibaca. Jadi dia mengulangi apa? Satu rakaat yang itu. Ya, kalau belum jauh, balik lagi sholat untuk mengulangi itu. Ya, insya Allah diampuni, tidak ada masalah karena lupa. Bagaimana cara PKI mendoktrinkan pemikiran komunis? Doktrinnya sederhana mereka, tapi terus menerus. Itu kalian miskin itu gara-gara orang-orang kapitalis itu gitu ya. Padahal yang doktrin juga kapitalis juga gitu. Didoktrinkan begitu. Kita harus pakai apa namanya? Revolusi. Kita habisin semuanya, baru kita akan bahagia begitu. Sebetulnya doktrinnya itu tidak masuk akal gitu ya. Tapi karena sering terus, ya, itu yang menyebabkan mereka itu berhasil. Jadi saya katakan apa? Komunis itu tidak punya doktrin yang diterima oleh akal. Tapi karena bodohnya masyarakat, itulah yang menyebabkan kena. Dan nekatnya mereka, benar nggak? Orang kalau ngetok pintu itu kalau nekat lama-lama dibukain nggak? Dibukain. Untuk itu kalian punya lebih kuat lagi. Ada hadis yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh memberi makanan yang tidak kita sukai kepada orang lain, dan kita juga disuruh memakan makanan yang thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnam. Tapi di sini yang lain kita juga dilarang membuang makanan mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syaitan. Lalu bagaimana kita menyikapi makanan yang tidak thayyib dan tidak kita sukai? Jadi gini, kalau makanan tidak thayyib dalam arti berbahaya, ya nggak perlu dimakan kan? Tetapi kalau yang nggak kita sukai belum tentu dia nggak thayyib, bener kan? Jadi perlu kita ingat, ada makanan yang kita nggak suka, tapi kita tahu sebenarnya makanan ini baik untuk orang lain, baik, nggak ada masalah. Ya ada masalah kita berikan. Walaupun kalau kita ingin derajat yang tinggi, yang kita berikan jangan yang nggak kita sukai saja, termasuk yang kita sukai juga kita berikan. Sebab apa? Makanan yang baik untuk orang lain, walaupun kita mungkin nggak cocok ke lidah kita, jangan sampai kita membadirkan, betul? Ya. Bila mana pemerintah Indonesia dikuasai umat Islam, sehingga umat Islam mampu bersyariat dengan bebas, mengatur Indonesia sekehendaknya, maka bagaimana nasib umat yang lain? Karena Indonesia tidak hanya terdiri dari umat Islam. Loh, ini kok nggak pede dengan Islamnya? Ambil itu bacaan satu ayat itu. La yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min antabarruhum wa tuqsitu. Kalau kita ingin mengamalkan Islam, itu pertama kali yang kita kasih keadilan orang lain malah. Bisa dipahami? Orang lain kita kasih keadilan, kita kasih kebaikan. Itu namanya Islam. Bisa dipahami? Coba saya. Dulu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pernah disuruh pindah oleh Umar bin Khattab dari Palestina. Penduduknya bayar pajak 2 tahun sebelum waktunya, karena percaya banget. Maka dikembalikan uang itu kepada mereka. Ketika dikembalikan nangis semuanya. Jangan pergi, kami senang
kami lebih bahagia dipimpin oleh kalian daripada bangsa kita sendiri. Kita lihat nih, luar biasa Islam itu, ya. Jadi Islam itu sangat adil, Islam itu sangat baik dengan agama lainnya. Jadi jangan khawatir. Bisa dipahami? Masa kalah dengan Rocky Gerung? Rocky Gerung itu yakin benar Islam baik, benar. Dan mengkampanyekan walaupun belum Islam. Apakah orang Islam yang liberal, kapitalis, pluralis, serta Syiah, serta seksesen yang menyeleweng dihukumi kafir? Tergantung liberalnya kayak apa, benar nggak? Ya, tapi yang jelas semuanya sesat, ya. Ya, semua sesat, semua zalim. Tapi sampai kafir, per orangnya nggak sederhana. Bisa kita menghukumi hukum umum, siapa yang mengingkari Islam, siapa yang menjelek-jelekan Islam, gitu. Tapi orangnya satu-satu harus dengan penelitian jauh. Mengapa umat Islam melaksanakan korban di tempat terbuka dan bukan di tempat tertutup? Apakah karena ini menunjukkan keganasannya? Saya ingin tanya, apakah kalau menyembelih itu ganas? Saya tanya, makan binatang itu pasti nggak dilakukan oleh semua orang? Saya enaknya disembelih atau diapain? Ya, syiar itu sebetulnya, penyembelihan itu syiarnya. Bukan bangga dengan nyembelihnya, tapi bangga dengan apa? Mempersembahkan dan memanfaatkan binatang sebagaimana yang Allah ajarkan. Benar nggak? Allah menciptakan binatang ternak untuk dimakan atau untuk dibuang aja? Bisa dipahami? Mengapa umat Islam selalu membaca ihdinas siratal pada waktu sholat? Apakah karena mereka masih sesat? Saya katakan, petunjuk itu macam-macam. Pertama, apakah semua petunjuk kita kuasai? Petunjuk itu kan luas banget kan? Yang kedua, apakah kalau kita mendapatkan petunjuk sekarang dijamin akan petunjuk terus? Banyak nggak orang kadang dari mendapat petunjuk kemudian sesat? Ada nggak? Maka perlu nggak kita minta ditetapkan petunjuk di hati kita, betul nggak? Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kami ingin petunjuk yang lebih rinci lagi, termasuk menyelesaikan Indonesia, betul nggak? Yang kedua, ya Allah, petunjuk tetapkan di hatiku, jangan sampai aku sesat di satu hari ini. Bisa dipahami? Apa hukum hipnoterapi? Hipno itu kan Tuhannya dewa itu. Maka jangan menggunakan hipnoterapi. Gunakanlah sugesti terapi, jangan hipnoterapi. Apalagi harus sampai pada nggak sadar segala macamnya. Hilangan akal itu kan musibah. Masuk dicari hilangan akal. Tapi bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam? Sederhana saja, labelisasi. Kita itu suka diserang melalui labelisasi, betul nggak? Sesuatu yang buruk tapi dilabeli baik terasa apa? Tapi sesuatu yang baik ketika dilabeli apa? Buruk, jadi buruk juga. Betul nggak? Gini loh, Allah mengatakan, Adam, kalau engkau dekati pohon, engkau zalim, engkau sesat nanti, engkau celaka. Iblis mengatakan, Allah tidak mau engkau dekati pohon ini karena apa? Kalau engkau mendekati pohon ini, engkau jadi malaikat, engkau jadi kekal. Bisa dipahami? Ternyata labelisasi masuk ke pikiran Nabi Adam. Oh ya, aku makan pohon supaya kekal jadi malaikat. Padahal kalau makan pohon jadi sesat. Bisa dipahami nggak? Jadi sering kalian itu, ya pacaran itu keren. Itu kan label, bener nggak? Padahal pacaran itu binatang, bener nggak? Jadi kalau ada pacaran bilang aku binatang gitu ya. Bisa dipahami? Minum itu bukan fly, minum mabuk itu apa? Gila kan gitu kan?
Jadi berikanlah label yang buruk dengan label buruk, berikan label yang indah dengan label indah. Bisa dipahami? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.